Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Robiatul Adawiyah di pelajaran geografi online. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab dasar-dasar ilmu geografi. Disimak materinya ya. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dasar ilmu geografi. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama yang kita akan bahas adalah pengertian geografi. Lalu, penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah perkembangan ilmu geografi dari berbagai aliran. Geografi berasal dari dua kata, geos dan graphian. Geos artinya bumi dan graphian artinya gambaran atau lukisan. Dalam pengertian lain, ilmu geografi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari segala bentuk fenomena yang ada di permukaan bumi dan kemudian memetakan pola interaksi yang ada di dalamnya dengan prinsip kewilayahan juga keruangan. Beberapa tokoh ahli telah mengemukakan tentang pengertian geografi, di antaranya Eratosthenes, Immanuel Kant, dan Ellsworth Huntington. Pengertian geografi menurut Eratosthenes yang dikenal sebagai Bapak Geografi. Geografi adalah ilmu yang melukiskan atau menggambarkan keadaan bumi. Sedangkan Immanuel Kant beranggapan bahwa geografi adalah ilmu yang objek studinya meliputi benda-benda dan hal-hal atau gejala-gejala yang tersebar di permukaan bumi. Berbeda dengan Ellsworth Huntington, beliau beranggapan bahwa geografi adalah studi tentang fenomena permukaan bumi beserta penduduk dan penghuninya. Nah, setelah itu ada pengertian geografi menurut hasil seminar IGI atau Ikatan Geografi Indonesia. Menurut hasil seminar Ikatan Geografi Indonesia tahun 1988, geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perbedaan dan persamaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks ruangan. Gimana? Ngerti kan? Lanjut! Pembahasan selanjutnya adalah konsep geografi. Terdapat 10 konsep geografi. Yang pertama, konsep lokasi. Konsep ini mengkaji letak suatu objek atau wilayah di permukaan bumi. Kita kenal terdapat dua konsep lokasi yang pertama adalah lokasi absolut, yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Contohnya adalah letak Indonesia. Lokasi absolut Indonesia terdapat di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Ini merupakan lokasi absolut Indonesia. Sedangkan lokasi relatif merupakan lokasi suatu tempat yang dilihat dari objek atau wilayah di sekitarnya. Contohnya, lokasi relatif Indonesia di antara posisi silang antar dua benua dan dua samudra, yaitu Australia dan Asia, Samudra Pasifik dan India. Konsep yang kedua adalah konsep jarak. Konsep jarak mengkaji jarak antara suatu tempat dengan tempat lain di permukaan bumi. Konsep jarak terdiri dari dua. Pertama, jarak absolut, dan yang kedua, jarak relatif. Jarak absolut adalah jarak antar dua wilayah diukur dengan satuan panjang, ditarik garis lurus. Contoh, jarak SMA 9 ditarik garis lurus ke Wali Kota Tangsel sejauh 1,3 km.
Sedangkan jarak relatif, jarak antar wilayah yang mempertimbangkan rute, waktu, atau biaya. Contoh, SMA 9 Tangsel ke Wali Kota Tangsel dapat ditempuh 8 menit dengan menggunakan mobil dengan rute tertentu dan jarak yang ditempuh adalah 2,5 km. Berarti beda ya antara jarak absolut dan jarak relatif. Konsep yang ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep ini mengkaji aksesibilitas suatu tempat. Konsep ini menunjukkan tingkat kemudahan mencapai suatu tempat dilihat dari kondisi jaringan jalan, transportasi, hambatan geografis, dan lainnya. Contoh, Kecamatan Serpong lebih mudah dicapai penduduk karena didukung fasilitas jalan yang lebar dan bagus, serta akses kendaraan umum yang baik. Sedangkan Kecamatan Gunung Sindur sulit dicapai karena kondisi jalan yang berlubang dan akses kendaraan umum terbatas. Maka lebih mudah mana yang dijangkau? Kecamatan Serpong bukan? Konsep selanjutnya, konsep pola. Konsep pola mengkaji susunan keruangan objek di permukaan bumi. Contoh, wilayah kota relatif berpola pemukiman bergerombol, namun di desa pemukimannya tersebar. Nah, ini menandakan bahwa susunan perumahan atau susunan pemukiman itu di tiap wilayah memiliki pola yang berbeda. Konsep morfologi mengkaji variasi bentuk-bentuk permukaan bumi. Jadi, muka bumi itu tidak rata, selalu bergelombang. Ada tinggi, rendah, datar. Nah, gambaran permukaan bumi yang bervariasi maka disebut sebagai konsep morfologi. Contohnya, Provinsi Banten memiliki bentang alam morfologi yang beragam. Terdapat Gunung Krakatau yang tinggi, dataran rendah sepanjang Pantai Anyer, dan patahan di Curug Putri. Konsep selanjutnya adalah konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi mengkaji pemusatan atau pengelompokan fenomena di permukaan bumi. Ditekankan, aglomerasi artinya adalah mengelompok atau memusat. Contohnya, aglomerasi penduduk di kota Tangerang dan aglomerasi industri di Cikande. Keduanya menggambarkan tentang perkumpulan atau pengelompokan. Ada pengelompokan pemukiman dan ada pengelompokan industri di suatu tempat. Konsep ketujuh adalah konsep nilai guna. Mengkaji kegunaan suatu wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki. Contoh, daerah Pantai Sawarna, Banten, yang berombak besar, sangat cocok dikembangkan sebagai wisata olahraga selancar. Nah, bisa banyak wilayah memiliki potensinya masing-masing dan memiliki nilai kebermanfaatan yang besar, maka termasuk ke dalam nilai guna. Konsep ke-8, yaitu konsep diferensiasi area. Different artinya adalah perbedaan. Maka konsep diferensiasi area mengkaji perbedaan karakteristik di berbagai wilayah. Contoh, penduduk daerah pantai berprofesi sebagian besar nelayan, sedangkan penduduk di daerah pegunungan berprofesi sebagian besar adalah petani. Perbedaan ini termasuk ke dalam penerapan konsep diferensiasi area. Konsep yang ke-9, yaitu konsep keterkaitan ruang. Konsep ini mengkaji tingkat hubungan antar wilayah. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Contoh, daerah puncak hujan terus-menerus menyebabkan Jakarta, Tangerang, dan Bekasi banjir. Bisa faktor sebab akibat yang lain dalam beberapa wilayah. Contoh, Jakarta padat penduduk akibat banyaknya penduduk daerah sekitar yang melakukan urbanisasi. Konsep yang terakhir, konsep interaksi interdependensi. Konsep ini mengkaji tingkat hubungan timbal balik antar wilayah. Contoh, Jakarta sebagai kota industri membutuhkan tenaga kerja
yang didatangkan dari wilayah penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi. Sebaliknya, daerah Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi membutuhkan hasil industri dari daerah Jakarta. Saling timbal balik dan saling ketergantungan ini merupakan penerapan konsep interaksi interdependensi. Oke, kita rekap ya. Konsep geografi ada 10. Konsep, lokasi, jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai guna, diferensiasi area, keterkaitan ruang, dan diferensiasi area. Bahasan tentang konsep geografinya selesai. Yuk kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya, aspek geografi. Aspek kajian geografi terdiri dari 2, aspek fisik dan aspek non-fisik. Kita bahas dulu aspek fisik. Aspek fisik, kajian ini meliputi unsur geosfer yang bersifat fisik, antara lain tanah, air, iklim, cuaca, dan gunung api. Aspek ini dapat dibedakan lagi menjadi aspek topologi, aspek biotik, aspek non-biotik. Bisa dikatakan aspek fisik adalah aspek yang terdapat di alam. Oke. Aspek topologi mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan letak wilayah, bentuk muka bumi, luas wilayah, dan bentuk wilayah berciri khas tertentu. Contoh, daerah Gunung Kidul didominasi perbukitan kapur. Berarti yang dibahas di sini apa? Bentang alamnya, topologinya. Sifatnya dari alam. Yang kedua, ada aspek biotik, yaitu mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan karakteristik fisik manusia, hewan, tumbuhan dalam lingkup biosfer. Contohnya persebaran komodo, dan bisa persebaran tumbuhan maupun hewan lainnya yang sifatnya makhluk hidup. Dan makhluk hidup adalah bagian dari alam. Selanjutnya ada aspek non-biotik, mengkaji hal-hal berkaitan dengan batuan, tanah, air, dan atmosfer. Contohnya batu akik banyak tersebar di karang sambung. Selanjutnya ada aspek non-fisik, mengkaji manusia dengan segala aktivitasnya seperti aspek pendudukan, aktivitas ekonomi, sosial budaya, dan politik. Aspek sosial, aspek yang mengkaji adat istiadat, tradisi, kelompok masyarakat, dan lembaga sosial. Contoh, adat Minangkabau dan adat Melayu. Aspek ekonomi, aspek yang mengkaji industri, perdagangan, pertanian, transportasi, dan pasar. Contoh, jual beli di pasar tradisional. Aspek budaya, aspek yang mengkaji tentang pendidikan, agama, bahasa, kesenian. Contoh, agama mayoritas bangsa Indonesia adalah Islam. Dan yang terakhir adalah aspek politik. Politik berkenegaraan. Contohnya PBB, OPEC, ASEAN. Objek kajian geografi. Objek kajian geografi meliputi bumi dan segala isi serta aktivitasnya. Objeknya juga dibedakan menjadi objek material dan objek formal. Objek material mengkaji fenomena geosfer meliputi biosfer, atmosfer, litosfer, hidrosfer, dan antroposfer. Sedangkan objek formal merupakan sudut pandang serta cara berpikir terhadap gejala yang ada di muka bumi. Cara pandang tersebut dapat dilihat dari segi keruangan, kelingkungan, kompleks wilayah, dan waktu. Cabang ilmu geografi. Geografi dikenal sebagai Mother of Science, ibu dari banyak ilmu pengetahuan. Maka, cabang ilmu geografi pun banyak. Ada geologi, geomorfologi, biogeografi, hidrologi, oceanografi, meteorologi, pedologi, dan klimatologi. Dan masih banyak cabang ilmu geografi penunjang lainnya. Selanjutnya, manfaat ilmu geografi. 1. Membantu memahami kondisi negara dan hubungannya dengan dunia internasional. Membantu memahami kondisi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Membantu memahami iklim global
dan pengaruhnya bagi tiap-tiap belahan bumi. Dan yang terakhir, membantu mengkaji bidang pertanian, industri, ekonomi, dan bidang ilmu lainnya. Dan masih banyak lagi manfaat ilmu geografi. Terima kasih yang sudah menyimak materi penjelasan tadi. Semoga bermanfaat dan dapat menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.